Hai teman, selamat datang di channel Boy Love Story TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Boy Love Story TV. Inilah kelanjutan kisah Benny dan Sandi part 3. Berpisah karena pikiran, bersatu karena perasaan. Akhirnya, setelah sekian lama, saya dan yang lain melakukan training. Lalu tiba saatnya saya dan Kak Dewi kembali ke kafe kita masing-masing. Tapi berbeda dengan Sandi yang diperpanjang 2 hari dari jadwal awal karena bos masih ada beberapa urusan. Lalu saya bereskan barang-barang bawaanku karena mau pulang. Tapi entah kenapa Sandi melarangku pulang. Bahkan ternyata dia juga sudah meminta tambahan libur 2 hari untukku. Dan bos pun mengizinkan saya libur dengan alasan untuk menemani Sandi yang akan ditinggal bos ke beberapa daerah kabupaten meninjau kafenya. Selama tambahan 2 hari, saya dan Sandi hanya berada di kamar hotel dan melakukan adegan-adegan kenikmatan dan hanya keluar ketika makan. Kami mencoba berbagai gaya yang diminta Sandi. Setelah 2 hari berlalu, tibalah waktu untuk kita berpisah. Sandi harus balik ke Jakarta dan saya harus balik ke rumah dan bekerja lagi. Lalu tibalah bos di hotel kita untuk menjemput Sandi. Di perpisahan kita tidak banyak bicara. Tapi boslah yang sedikit mempertanyakan tentang kedekatan kita dan berkata, "Kalau saya lihat kalian jadi akrab banget ya?" "Biasa aja kok Pak," jawab Sandi. "Tapi baguslah kalau kalian akrab. Kita kan satu keluarga kafe, jadi harus akrab satu dengan yang lain," ucap bos. Iya Pak," jawabku. Lalu setelah kami berbincang dan berpamitan satu sama lain, akhirnya kami pun berpisah. Saya kembali ke rumah dan Sandi kembali ke Jakarta bersama bos. Beberapa minggu setelah kami berpisah, kami masih berhubungan, walaupun hanya lewat chat dan telepon. Tapi setelah itu, Sandi mulai semakin agak jauh dari saya. Kita jadi jarang chat atau teleponan. Bahkan saat saya duluan yang chat atau telepon, Sandi tidak pernah menghiraukannya. Saat saya sedang beres-beres ruangan kafe di lantai 2, saya kepikiran kakak sepupuku. Bagaimana dengan kabarnya? Karena sudah lama saya nggak dapat kabar darinya. Ya, memang semenjak dia di Jakarta, kita jarang berhubungan karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan dan materi trainingnya. Oh iya, kakak sepupuku namanya Ajis. Karena saking asiknya beres-beres sambil nyanyi-nyanyi, ketika Kak Dewi teriak-teriak memanggilku, saya pun tidak mendengar. Lalu tiba-tiba Kak Dewi datang sambil ngomel, menyebutkan nama dirinya. Benny, Sejak ku bertemu, panggil Kak Dewi. ku telah jatuh Tapi hati saya tidak padanya. mendengar panggilan Kak Dewi dan terus Di bernyanyi. dasar hati Akhirnya Kak telah Dewi pun menjelma naik ke lantai 2 cinta, dan datang bawa sambil daku menabokku. selalu. Benny. Allahu Akbar, ngapain sih, ngagetin aja, ucapku kaget. lagian kamu dipanggilin kagak denger. Kebiasaan kalau udah ngoceh nyanyi-nyanyi kagak denger apa-apa. Ada nyariin tuh di bawah.
kata Kak Dewi. Hah? Siapa? Tanyaku. Nggak tahu. Udah kamu turun aja. Jawab Kak Dewi. Iya, suruh tunggu aja di bawah. Kalau enggak, suruh naik aja ke sini. Soalnya kan lagi beres-beres. Bentar lagi juga kelar, jawabku. Rupanya Kak Dewi sekongkol dengan orang itu untuk tidak memberitahuku siapa yang mencariku. Setelah saya kelar beres-beres di lantai 2, ketika mau turun, tiba-tiba muncul sosok pria dari tangga. Benny, sapanya. Iya, hah? Jawabku sambil melungu kaget. Biasa aja dong ekspresinya. Kayak lihat setan aja, ucapnya. Ini nggak mimpi kan? Ya Allah, ini beneran Kak Ajis? Jawabku nggak percaya. Bukan, ini setan. Ya iyalah Ben, ini Kak Ajis. Jawab Kak Ajis. Ya Allah, Kak Ajis, ucapku sambil nangis dan memeluk Kak Ajis. Hei, kok nangis? Udah, cup. Cilu, udah jangan nangis, ucap Kak Ajis. Dikira anak orok pakai ciluba. Jawabku. Lagian kamu nangis, ucap Kak Ajis. Enggak kok, enggak nangis, sahutku. Bisa aja ngelesnya kayak koruptor, jawabnya. Kok balik nggak ngasih kabar? Tapi emang sekarang udah sombong sih. Pas di Jakarta juga nggak pernah ngontek, di chat aja nggak pernah dibales, ucapku. Bukannya gitu Ben, tapi kan kakak lagi sibuk di sana, sahut Kak Ajis. Iya sibuk, tapi masih sempet kan buka HP? Mana chatku cuman di-read doang lagi, sahutku. Iya deh kakak minta maaf, tapi kan sekarang kakak udah balik, jawab Kak Ajis. Lalu kita kembali berpelukan melepas rindu karena sudah 4 bulan kita nggak ketemu. Ya udah, sebagai permintaan maaf, nanti pulang kerja kita dinner yuk. Kakak yang traktir, ucap Kak Ajis. Yang bener Kak. Ya udah nanti pulang kerja langsung ya, ajakku. Kalau soal makan aja nomor 1, sahut Kak Ajis. Iyalah, Benny kok ditawarin, ya langsung sikat, jawabku. Oke, kamu tuh ya. Ya udah lanjutin kerjanya, nanti kakak jemput pulangnya, jawab Kak Ajis. Lalu jam pulang kerja pun tiba, dan Kak Ajis sudah standby di depan kafe tempat saya kerja sambil berbincang-bincang dengan Kak Dewi. Melihat saya keluar dari kafe, Kak Ajis langsung bergegas memutarkan mobilnya. Dew, mau ikut nggak? Ajak Kak Ajis ke Kak Dewi. Enggak lah, ntar ganggu lagi kalau saya ikut. Tuh liatin Benny, kayaknya seneng banget kakaknya balik, ucap Kak Dewi. Ya Kak, yuk ikut, ajakku ke Kak Dewi. Enggak lah Ben, lagian saya juga ada janji, jawab Kak Dewi. Ya udah kita duluan ya Dew, ucap Kak Ajis. Iya hati-hati, sahut Kak Dewi. Lalu kami pun menuju ke sebuah restoran makanan khas Jawa. Kak Ajis memilih restoran itu karena dia tahu kalau saya suka makanan yang berbau tradisional. Setelah kita sampai, kita langsung memilih beberapa menu makanan sambil ngobrol-ngobrol pengalaman dia di Jakarta dan pengalamanku ketika mengikuti training. Setelah selesai dinner,
Kak Ajis mengajakku ke suatu tempat seperti taman yang lokasinya di atas bukit. Tempatnya bagus dan ramai. Karena dari situ kita bisa melihat indahnya bintang dan lampu-lampu kota di daerah kita. Setibanya di taman, Kak Ajis langsung mengajakku untuk memilih spot yang pas buat kita duduk, agar bisa menikmati indahnya bintang dan lampu-lampu kota. Nah, di sini aja Ben. Kayaknya bagus kalau dari sini, ajak Kak Ajis. Ya udah Kak. Oh iya, aku beli cemilan sama minuman dulu ya, ucapku. Oh, nggak usah. Biar kakak aja yang beli. Kamu di sini aja, sahut Kak Ajis. Lalu Kak Ajis pergi membeli beberapa cemilan dan minuman. Tak beberapa lama, Kak Ajis pun kembali sambil membawa 2 kantong plastik cemilan dan minuman. Nih cemilannya, ucap Kak Ajis. Banyak banget, kayak mau pindahan aja, sahutku kaget melihat banyaknya cemilan yang Kak Ajis beli. Gak apa-apa, biar kamu seneng, jawab Kak Ajis. Jadi enak, makasih ya Kak, ucapku. Lalu kita melanjutkan obrolan sampai gak kerasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Dan akhirnya kita pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, saya menanyakan kabar Sandi ke Kak Ajis. Karena saya masih bingung dengan sikap Sandi yang berubah begitu aja. Kak, sebenarnya si Sandi kemana sih? Kok beberapa minggu ini dia gak pernah ada kabar atau muncul di grup kafe? Tanyaku. Di, ngapain kamu nanyain Sandi? Kamu suka ya sama Sandi? Sahut Kak Ajis. Lalu saya pun kaget dan berusaha menyangkal pertanyaan itu. Ya enggak Kak, soalnya alah, jangan bohong Ben sama kakak. Kakak tuh tahu kamu orangnya gak bisa bohong, sahut Kak Ajis. Lagian Sandi juga udah cerita kok tentang kamu dan dia waktu training dulu, lanjut Kak Ajis. Hah? Dia cerita Kak? Cerita apa dia Kak? Jangan percaya sama dia Kak, pasti bohong, tanyaku dengan nada yang ketakutan. Udah, kamu gak usah takut Ben, kakak udah tahu semuanya kok tentang kalian. Kakak juga gak marah kok kalau emang itu bikin Benny bahagia. Kakak juga ikut seneng, jawab Kak Ajis. Sandi bilang ke kakak, katanya semenjak kenal kamu, entah kenapa dia selalu mikirin kamu. Dia kerja aja sering gak fokus, lanjut Kak Ajis. Terus kenapa dia berubah? Ngilang gitu aja, tanyaku. Sandi resign Ben. Dia juga nitip salam ke kamu. Dia minta maaf karena dia gak ngubungin kamu lagi. Dia resign karena dia mau buka usaha sendiri Ben, jawab Kak Ajis. Apa? Resign? Dia resign? Tapi kenapa dia harus ngejauhin aku juga? Tanyaku. Ya, karena dia selalu mikirin kamu Ben. Jadi apapun yang dia lakukan pasti gak fokus, jawab Kak Ajis. Kalau gitu gak adil dong buat aku Kak, ucapku. Ya, kakak tahu Ben. Tapi kamu juga harus ingat, kalau dalam hubungan pasti ada masalahnya juga, jawab Kak Ajis. Tanpa terasa kita pun sampai di rumahku. Setelah itu Kak Ajis pun pulang ke rumahnya. 3 bulan setelah itu, kita semua mendapat kabar dari bos bahwa minggu depannya mau diadakan family gathering ke Bandung. Bersambung.
Terima kasih yang sudah menonton cerita dari Boy Love Story TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, share agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Boy Love Story TV. Sekali lagi terima kasih atas support dan dukungannya. See you next story. Bye.